Bapak Ibu hebat di siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saitingsi dari SD Negeri 2 Ampel, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Di sini saya izin untuk memaparkan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu, boleh nanti di dalam chat, menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa sih? Monggo bisa diketik di chat yang sudah disediakan, tersedia. Ya, ada Bu Nurgi. Bu Nurgi, menurut Bu Nurgi budaya positif itu kebiasaan baik. Nah, menurut Pak Ferry, budaya positif itu budaya yang baik. Dan menurut Ibu Betty Bilia, budaya positif itu membiasakan untuk disiplin. Wah, hebat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, semuanya benar semuanya. Gimana budaya positif harus kita lakukan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik dan Bapak Ibu bisa lewat chat ya, setuju atau tidak setuju. Nanti saya minta syarannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju atau tidak setuju? Betty? Betty, menurut Bu Betty setuju. Alasannya Bu, boleh nggak Bu? Saya minta alasannya Ibu Betty itu ya. Oh, Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau saya cenderung setuju Bu, karena bagi saya anak itu memang perlu didisiplinkan dengan baik. Berarti bukan hukuman yang terlalu berat Bu, tapi hukuman yang mungkin membuat dia lebih jerah. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, terkadang hukuman itu memang diperlukan, tapi terkadang kata hukuman itu konteksnya kadang negatif ya Bu ya, jarang yang positif gitu ya. Terima kasih Bu Betty Bu ya. Ada Bu Nurgi, menurut Ibu Nurgi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Katanya Bu Nurgi itu tidak setuju. Bolehkah saya minta sarannya kenapa kok Bu Nurgi tidak setuju? Ya Bu, menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak benar karena anak itu kalau dihukum itu nanti anak bikin trauma. Jadi mereka itu berbuat itu tujuannya bukan untuk disiplin tapi karena takut dengan hukuman. Begitu Bu. Ya. Sebenarnya ada dua versi dan menurut saya kedua-duanya benar. Ada dalam posisi kadang kita harus disiplin yang setuju dan ada yang tidak setuju. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Nah, ada pertanyaan pemantik yang kedua. Coba Bapak Ibu ketik di kolom chat nih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak setuju? Silakan diketik. Ya. Menurut Bu Betty setuju ya, dan Bu Nurgi pun juga setuju. Bu Lastri juga setuju. Saya kepingin dengar suaranya Bu Lastri, boleh? Selamat siang Bu Lastri.
Kenapa kok Siap, Ibu. setuju dengan pemberian hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah untuk meningkatkan disiplin anak? Maaf Bu, nggak dengar. Sinyalnya pedot-pedot ini. Oh iya, enggak apa-apa Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Ibu setuju, kenapa? Nonton layare sing oren Hukuman dengan pemberian. Pertanyaan pemantik yang kedua, Bu Lastri. Bisa saya bantu saja, Bu? Oke, Bu Wirti, terima kasih. Tadi kan di pertanyaan pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju nggih. Berarti bersambung di pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, ini saya juga setuju. Seperti yang saya utarakan tadi sebelumnya bahwa hukuman ini adalah hukuman yang mungkin bersifat positif sehingga memberi beliau itu tidak anak jeda, bukan hukuman fisik yang berlebihan, bukan hubungan yang berhubungan dengan kekerasan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Bu Wirti. Ya. Menurut Pak Ferry, bagaimana? Bu Sekti, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya memberi komentar terkait pertanyaan pemantik nomor 2 nggih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau saya tadi menulis di situ setuju Ibu, karena saya beranggapan bahwa dengan hukuman tersebut anak juga belajar hal-hal positif seperti itu, dan besar harapan jika anak nanti dapat berubah dari dari konsekuensi yang ada. Misalkan kan ini kan misalkan anak itu terlambat, terus anak disuruh membersihkan halaman sekolah. Nah, itu diharapkan dengan membersihkan halaman sekolah itu, anak juga belajar bahwa ternyata itu kita juga perlu untuk melatih keterampilan lainnya seperti itu, Ibu. Intinya saya setuju gitu. Setuju nggih Pak nggih. Berarti tidak harus pembelajaran keterampilan juga harus diasah nggih. Terima kasih Pak Ferry. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaan pemantik yang ketiga. Mohon ditulis di kolom chat ya, masih ditulis di kolom chat. Pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Menurut Bu Betty setuju ya. Menurut teman yang lain, Bu Astri? Oke, semuanya setuju ya dengan penghargaan, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak ya. Tapi semoga aja ada yang kadang supaya dapat hadiah harus meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya, hebat hari ini. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi guru, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana kita sekarang kurikulum merdeka
ya, biasa di Guru Merdeka ada yang namanya profil pelajar. Setelah itu ada aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, ada mandiri, ada kreatif, ada bergotong royong, dan pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangan, sesuai teori psikologi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya, nah yang dinamakan disiplin positif. Sebelum kita beranjak ke disiplin positif, boleh saya minta pengertiannya Bapak Ibu di mana, apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Monggo bisa ditulis di kolom chat. Saya minta suaranya Bu Lasri, boleh? Saya minta suaranya Bu Lasri, boleh? Halo Bu Lasri? Atau Bu Yohana? Atau Bu Yohana? Diulang, Bu Yohana. Diulang, Bu. Menurut Bu Yohana, Disiplin positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa memberi dampak positif bagi peserta didik ke depannya. Keren sekali teman-teman. Oke, betul sekali. Gimana disiplin positif? Bapak Ibu semuanya di sini ada yang disebutkan disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik di dalam pembelajaran atau juga sama atau kadang biar nanti bersihkan gara-gara bagian, artinya bersihkan kalau nggak dikasih bagian nanti nggak bersihkan supaya mereka bisa dan disiplinnya biar mereka bisa melakukan dengan rutin. Mari kita memberdayakan peserta didik untuk disiplin positif. Selanjutnya sebagai tujuan kita adalah dalam disiplin positif itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang kita menuju ke kebutuhan manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan manusia itu apa sih? Pak Ferry, monggo. Menurut Pak Ferry kebutuhan manusia itu apa sih Pak? Kebutuhan manusia itu apa? Kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Biasanya seperti ya, terima kasih Ibu. Betul sekali. Kebutuhan manusia, tindakan manusia yang
tujuan tertentu, itu kebutuhan manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang dinamakan survival. Ada kebutuhan kasih sayang dan ada rasa diterima atau love and belonging. Ada yang dinamakan kebutuhan manusia itu seperti kebebasan atau freedom. Ada kebutuhan manusia seperti kesenangan, harapan. Karena seperti kalau panjenengan semuanya ingin refresh, nah kesenangan panjenengan apa bisa dinamakan kebutuhan dasar. Ada juga yang perasaan atau mau. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal lanjut. Ini di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau yang dinamakan dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Yang nomor 2 yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan untuk diberi. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan yang untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hidup antar koneksi sosial, di mana kita selalu hidup bermasyarakat. Contohnya kita juga butuh bertetangga karena kehidupan manusia adalah makhluk yang sosial. Terus ada kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu adalah penguasaan atau yang dinamakan kebutuhan penguasaan atas kemampuan, di mana saya yakin semua manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Hanya saja kita bisa mengasah keterampilan itu atau tidak, atau mau melakukan atau tidak dari penguasaan atau kebutuhan. Kadang juga kita tidak memungkiri untuk ingin pengakuan seseorang atau pengakuan sekelumit orang bahwa oh ya kita mampu, oh ya kamu bisa, seperti itu. Jadi supaya kita juga mempunyai rasa percaya diri. Kebutuhan yang keempat yaitu adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Wah, manusia tuh juga tidak memungkiri senang, happy, melakukan kegiatan. Dan contoh penerapan 5 posisi kontrol, di mana di sini ada posisi kontrol guru Bapak Ibu, di mana kasus siswa tidak memakai atribut. Nah, ini posisi kontrolnya itu menurut Bapak Ibu bisa menjadikan penghukum atau pembuat merasa bersalah, ataukah teman, atau pemantau atau manajerial. Nah, tergantung. Kalau dalam posisi kita menjadi posisi yang penghukum, biasanya, ayo, karena kalian tidak membawa peralatan atribut lengkap, tidak memakai atribut lengkap, silakan hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu termasuk yang kata penghukum. Kalau kita memposisikan pembuat merasa bersalah, biasanya kita seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan seperti itu. Berapa kali sih
Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu merasa di posisi yang teman, itu biasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Bantu kita dalam posisi teman. Ya Bapak Ibu. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau, biasanya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu namanya pemantau. Nah, posisi yang terbaik juga ada Bu, manajer. Di mana manajer itu biasanya kalau ada murid yang tidak memakai atribut lengkap, biasanya Bapak Ibu guru bilang, apakah kamu tahu kesalahannya? Jadi ditanyakan, kesalahanmu apa? Kok sampai nggak memakai atribut? Nah, nanti mereka akan berbicara sendiri. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya, di mana mereka akan tahu kenapa dia berbuat salah. Seperti itu. Di sini kita menuju ke keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas? Apa sih Bapak Ibu? Saya minta sarannya. Dulu itu sebelum kurikulum Merdeka ya, itu keyakinan kelas itu kita tahunya itu tata tertib. Terus di mana di kurikulum 13 itu ada kesepakatan kelas. Nah ini di kurikulum Merdeka itu namanya dengan keyakinan kelas. Nah itu. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di mana mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan di roda 2? Karena keyakinannya bahwa kalau kita mengendarai, kalau tidak memakai helm untuk keselamatan diri, Ibu ya. Keyakinannya. Terus ada contoh seperti ini juga. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Terus ada juga yang seperti ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian dengan peraturan. Kalau keyakinan yang kita lakukan itu sudah yakin itu benar, pasti akan dilakukan. Tapi kalau peraturan belum tentu dilakukan. Karena apa? Biasanya ada yang ngomong peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Seperti itu. Padahal ada yang peraturan itu harusnya untuk disiplin diri, tetapi terkadang seseorang itu mengabaikannya dari situ. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Izinkan saya untuk membacakan Bapak Ibu, di mana yang dinamakan peraturan itu contohnya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus ada yang seperti ini juga. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu termasuk peraturan. Ada lagi yang seperti ini Bapak Ibu. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, terus bergantian atau menunggu giliran, terus gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridornya. Nah, kalau menurut keyakinan kelas, itu biasanya ada tanggung jawab, ada menghormati orang lain, ada yang berkomitmen,
ada yang keselamatan atau menghormati orang lain, juga ada yang kesehatan, di mana semuanya itu dilakukan dengan kesadaran. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, di mana ada satu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di mana keyakinan itu akan dilakukan bersama-sama. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini Bapak Ibu, biasanya anak-anak sekarang itu banyak yang dinamakan curhat. Nah, seperti itu, lewat posisi curhat. Dan selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, kalau keyakinan kelas itu bisa diubah-ubah, tidak mutlak harus sama di setiap tahun. Sesuai dengan keyakinan kelas, mungkin dengan keyakinan kelas yang saya buat dengan keyakinan kelas Bapak Ibu buat belum tentu sama gitu ya, pasti juga ada perbedaannya, itu dinamakan keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan itu mutlak, hukumnya wajib, jadi seperti itu. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu. Dan di mana prosedurnya satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelasnya masing-masing. Kedua yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, saya juga kepingin, apakah Bapak Ibu juga sudah melakukan keyakinan kelas di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Sudah Ibu. Oke. Seperti apa Pak Ferry? Izin menanggapi nggih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Keyakinan kelas di sekolah saya atau di kelas saya itu berawal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh anak-anak seperti itu. Setelah kesepakatan dibuat, kemudian dirumuskan menjadi keyakinan kelas berdasarkan asas kebajikan seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya keyakinan kelas itu siswa nanti menjadi disiplin karena itu merupakan urun rembuknya seperti itu Ibu. Tapi memang dalam pelaksanaannya itu tidak semudah itu, banyak halangan dan rintangan yang menerjang seperti itu, seperti kehidupan. Ya, itu Ibu. Tepat ya Pak ya, betul sekali Bapak Ferry. Keyakinan kelas yang dibuat itu terkadang dibuat sendiri, juga dilanggar sendiri oleh anak-anak, biasanya seperti itu. Oke, dan selanjutnya Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu ditinjau kembali seperti yang Bapak Ferry tadi ceritakan, kembali daftar curahan pendapat atau yang sudah dicatat anak-anak, keinginnya seperti apa, gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu juga bisa ditinjau ulang secara bersama-sama, apakah ini sudah pas ataukah belum, ataukah ada yang mau ditambahin, itu boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak saklek itu ya namanya, seperti itu apa ya namanya, tidak mutlak seperti itu. Setelah keyakinan sekolah atau kelas
selesai dibuat, maka warga kelas itu harusnya dipersilahkan untuk meninjau ulang, di mana mereka menyetujui atau tidak, atau kalau sudah nanti ditandatangani bersama. Ada cap tanda tangannya anak-anak. Jadi kalau anak-anak nanti seumpama suatu saat melanggar ini loh keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama, seperti itu kita bisa mengingatkan kembali seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, masih tentang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya, dimana setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga dipersilakan untuk meninjau tadi. Terus ada selanjutnya diletakkan atau di tempat yang mereka bisa menjangkau atau membacanya setiap hari kalau mereka lupa. Kalau saya sih di dinding-dinding sekolah karena kelas saya ukurannya juga tidak lebar, juga tidak sempit juga, seperti itu. Jadi nanti mereka dilibatkan untuk membuatnya bersama-sama supaya mereka ingat, seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Saya ambilnya dari keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 5, di mana contoh di keyakinan kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar. Ada setiap anggota kelas perlu senang. Itu namanya anak masih kelas kecil ya, di kelas rendah. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, biasanya selalu diingatkan tugasnya. Terus setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi biarkan anak-anak itu untuk tumbuh dan berkembang untuk di kelas rendah supaya mereka bisa menghargai satu dan yang lainnya. Terus di setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak melulu di kelas 1 ya, tapi di semuanya juga merasa aman itu penting. Nah, ini contohnya yang saya ambil dari keyakinan kelas 5. Di kelas 5 anaknya sudah dimanamakan ABG ya, tidak ke antara anak-anak dan ABG biasanya itu di usia rawan, di mana anak-anak itu biasanya harus diingatkan dalam selalu bersikap positif, terus senantiasa menjadi diri yang terbaik, jadi supaya memotivasi diri bahwa mereka bisa melakukannya. Terus yang ketiga ada percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Terkadang kalau biasanya barang miliknya itu tidak dihargai. Gimana caranya mereka mendapatkan, kadang lupa kalau sudah mereka dapatkan. Jadi kita ingatkan kembali. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi mereka komitmen apa seumpama tugasnya bila mereka tidak melakukan. Jadi dari komitmen itu sendiri yang mereka lakukan. Terus senantiasa membantu. Jadi di mana mereka selalu bekerja sama atau bergotong royong dalam hal yang positif. Nah, kita sudah dalam keyakinan kelas, kita menuju sekarang dinamakan restitusi, segitiga restitusi. Dinamakan ada segitiga restitusi berarti ada 3 Bapak Ibu. Di segitiga restitusi itu ada yang satu, menstabilkan identitas. 2 yaitu ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yang dinamakan segitiga restitusi yaitu ada menanyakan keyakinan, karena mereka harus yakin apa yang sudah mereka lakukan. Segitiga restitusi adalah yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi segitiga restitusi yang pertama yaitu 1, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu termasuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah akan melakukan hal yang sama. Ibaratnya
tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Juga tidak melulu ada manusia yang melakukan kesalahan melulu, tapi tidak ada benarnya juga tidak. Semuanya juga pasti akan merasakan. Kemungkinan juga saya juga pernah merasakan hal itu. Nah, yang kedua yaitu Bapak Ibu dari segitiga restitusi ada yang dinamakan dengan validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, contohnya seperti ini juga. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, yang ketiga, contohnya kamu patut bangga karena telah melindungi suatu hal yang penting buatmu. Terus ada yang dinamakan menanyakan keyakinan di segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa itu keyakinan kelas, nilai-nilai yang telah disepakati, seperti gambaran sebuah ideal menurut teman-teman semuanya. Terus ada yang ingin menjadi orang seperti apa nanti di kemudian hari itu, menanyakan keyakinannya mereka. Bapak Ibu, ini sudah penutup. Sebelum penutup, Bapak Ibu, apakah ada cerita yang menarik mungkin waktu Bapak Ibu belajar mungkin di SD, di SMP atau SMA yang pernah Bapak Ibu alami? Monggo bisa berbagi pengalaman yang bisa kita petik di siang hari ini. Ibu Nurki, punyakah pengalaman yang mungkin masih ingat di benak Ibu yang masih melekat gitu? Ya Bu Yekti, saya mencoba mengingat-ingat dengan pengalaman saya yang dahulu terkait dengan materi yang Bu Yekti sampaikan. Materi yang Bu Yekti sampaikan sangat bagus, menarik, tentang hukuman. Ya, saya pernah punya pengalaman waktu di SMP, itu saya merasa mendapat hukuman itu ketika saya harus mengikuti upacara bendera, tetapi memang hari itu tanggal merah. Nah, pas hari itu saya kok ya nekat tidak berangkat karena merasa tanggal merah kok harus sekolah. Terus hari berikutnya itu ketika itu hari masuk sekolah, saya dan teman-teman itu kebetulan tidak hanya saya sendiri yang tidak berangkat mengikuti upacara. Jadi ada beberapa teman dan kebetulan saya malah waktu itu perempuan sendiri. Saya dipanggil, dikumpulkan di ruang BP kalau waktu di SMP itu. Nah, di ruang BP ya ditanya, interogasi. Ya, ditanya kenapa enggak berangkat, banyak-banyak pertanyaan yang disampaikan. Terus di endingnya itu oleh Pak titik-titik itu tadi, pokoknya anak-anak kalian karena tidak berangkat ikut upacara, maka tak kasih tugas menulis waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 itu 2 kali. Nah, pada waktu itu ketika kita dipanggil ke ruang BP saja yang saya rasakan jelas saya malu. Terus berikutnya saya disuruh nulisnya UUD itu melihat di papan mading sekolah. Karena waktu itu memang belum banyak media sosial ya Bu ya. Jadi waktu itu kita berdiri bareng-bareng gitu berebutan untuk menyalin teks UUD itu 2 kali. Nah, terkait dengan apa yang Bu Yekti sampaikan bahwa ternyata memang benar hukuman itu sifatnya menurut saya memang satu arah dan itu membuat trauma, membuat rasa malu
dan campur aduk lah rasanya. Dan itu sampai sekarang pun saya masih teringat, Bu. Nah, kemarin itu kebetulan saya ketemu dengan bu guru yang SMP saya itu. Itu pas itu beliau jadi wali kelas saya. Nah, kemarin itu ketemu saya, "Halo, Bu." Saya sapa-sapa. Beliau masih ingat, "Loh, ini ya." "Iya, Bu." Bilangnya, "Ini dulu pernah dihukum loh waktu itu menulis UUD." Beliau juga masih ingat karena beliau itu wali kelas saya. Jadi beliau juga masih ingat tentang itu. Gimana ya, sekarang sudah menjadi seorang guru, tapi guru saya juga masih ingat apa yang saya langgar dan hukuman yang saya terima. Jadi itu bagi saya hukuman memang tidak baik untuk diterapkan, karena nanti akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman, rasa malu dan sebagainya. Seperti itu, Bu, pengalaman saya terkait dengan Ya, hukuman. Terima kasih. menarik sekali ya. Terima kasih Bu Nurgi atas pengalaman yang pernah Ibu Nurgi rasakan. Semoga kita menjadi guru yang tidak seperti itu ya. Menjadi guru yang menyenangkan, yang selalu happy, di mana anak-anak itu kangen dengan kita ya, seperti itu ya Bu ya. Semoga saja kita juga seperti guru yang hebat, seperti yang Bapak Ibu semua lakukan. Semoga tidak yang seperti Bapak Ibu guru kita zaman dahulu kita lakukan seperti itu. Apakah ada yang pengalaman yang menarik lagi? Bu Lasri, apakah punya pengalaman yang menarik, Bu Lasri? Halo, Bu Lasri, masih ada? Oke, ternyata sudah. Ada, Bu Lastri ada. Oh, ada. Oke, Bu Lastri, bisa sharing tentang pengalaman Ibu dulu, enggak tahu di SD, SMP atau SMA, boleh kita berbagi cerita supaya Alhamdulillah tidak ada Ibu, karena guru saya baik-baik. Berarti Bu Lastri juga anak yang baik juga ya. Berarti wah, jauh sekali Bapak Ibu semuanya. Bu Lastri ternyata memang guru yang baik, dan semoga saja nanti Bu Lastri juga menjadi guru yang seperti itu ya Bu ya. Kita semua sih kita berdoa di mana kita juga menjadi guru yang selalu happy gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu Bapak Ibu meluangkan waktu dalam presentasi diseminasi yang saya buat. Ada pantun penutup sebelum acara kita tutup, yaitu pisau diasah buat bertani. Baik, berarti selesai sudah presentasi hari ini. Semoga bisa memberi arti. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya hari ini Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali sudah meluangkan waktu atas undangan yang saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Apabila ada tutur kata dalam berbagi praktek baik hari ini yang tidak berkenan pada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Tadi karena kita sudah waktu awal tadi kita buka dengan berdoa. Sebelumnya izinkan saya sebelum Bapak Ibu meninggalkan Zoom hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, karena hari ini kita sudah diberikan kelancaran dalam berpresentasi. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya haturkan banyak terima kasih Bapak Ibu semua atas undangan yang saya inginkan. Matur nuwun sangat atas kebaikan Bapak Ibu. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu semua hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun sangat. Bun, sudah berhasil tak rekam. Size-nya itu 5 GB dengan Rene go flash disk kosong. Siap Bapak.
Nggowo sing 10 giga, nggonku iki 4 giga kurang 5 giga kurang sithik. Sing nang nggonku. Karo film asli apa ngono. Oke, wis njaluk ning ndi ae? Aku ngenteni mau uluk salam ini mau ya ora mbok tutup gue salam aku nunggu jane. Oh iya, belum saya tutup dengan salam. Tak baleni neh. Ora aja wis kowe. Yes. Yes. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Nanti kapan-kapan tuku cilok bareng-bareng, oke? Oke. Siap. Permen. Aku nek lali ditagih, oke? Permen sikil. Hey.